Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Setelah sekian lama aku nggak curcol di YouTube, sekarang aku come back dengan pembahasan yang sederhana dan sudah juga aku tulis di blogku ya. Ini kita akan berbicara soal ilmu dan amal. Sebenarnya di berbagai sosial mediaku aku sering menggencarkan ini gitu. Kenapa ini menjadi penting, Mbak? Ya guys, ini penting banget karena dengan ilmu dan amal kita bisa menjadi rahmatan lil alamin gitu. Seringkali guys kita mengorientasikan ilmu sebagai goals yang itu melegitimasi kita sebagai orang yang pintar, orang yang cerdas. Padahal goals kita untuk berilmu itu tidak di situ, tapi goals kita berilmu adalah di amalnya gitu, di perbuatannya. Oke, kita tahu bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan atau pemahaman, sedangkan amal itu adalah perbuatan guys. Kedua hal ini harus sinkron guys. Jadi kalau kita mau merefleksikan dari amal, kita bisa mengidentifikasi sejauh mana kedalaman ilmu seseorang. Jadi identifikasi ilmu seseorang itu terlihat pada amalnya. Semakin amalnya baik maka semakin dalam ilmunya. Logikanya begitu guys. Bahkan Imam Nawawi daukan bahwa adab di atas ilmu, dan beliau mengatakan sepintar apapun seseorang, kalau dia tidak beradab maka gugur semua nilai pengetahuannya. Hal ini kemudian dikuatkan oleh filsuf terkenal yaitu Socrates. Beliau mengatakan bahwa orang pintar itu pasti baik. Kok ada orang pintar tapi tidak baik, maka dia belum pintar guys. Nah akhirnya kita tahu bahwa tolak ukur kecerdasan dan keilmuan seseorang itu pada terletak bagaimana perbuatannya gitu. Inilah kenapa ilmu dan amal harus sinkron. Kalau di bukunya Gus Rektor, Gus Rijal Mumazik Zionis itu dikatakan di situ alim dan amil. Seseorang itu harus alim dan amil, tahu ilmunya dan mengamalkan ilmunya. Tentu ini adalah hal yang sangat sulit sekali guys. Bahkan aku pernah juga dinasihatin oleh bapakku, jadi orang itu harus mau bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jangan mengkambing hitamkan orang lain, karena itu bagian dari pengimplementasian ilmu gitu loh. Jadi gini, ketika kita tahu bahwa itu salah, maka ya harus berani untuk bertanggung jawab. Dan hal yang selalu beliau titipkan adalah terkait bagaimana adab asyor atau rendah diri yang harus kita gunakan meskipun kita memiliki jabatan, uang, ataupun legitimasi sosial ya, penghargaan atau apresiasi sosial. Semisal kita sudah pendidikan tinggi, maka perilaku orang ke kita beda gitu kan. Cuma itu jangan menjadikan kita untuk menyombongkan diri. Ini aku cerita diriku sendiri ya, itu sering dititipin sama orang tua. Makanya kenapa aku selalu berhati-hati gitu. Bukan aku yang bilang aku ini udah gak sombong banget, enggak. Bahkan ketika aku ditakdirkan tidak sombong, itu adalah ridha Allah, itu adalah rahmat Allah, bukan kehebatanku guys gitu. Terus begini, jadilah, tetaplah seperti ilmu padi, kata beliau. Ilmu padi itu semakin berisi semakin menunduk. Jadi kata beliau, orang semakin pintar, orang semakin kaya beneran, orang semakin berilmu beneran, itu semakin adab asor guys, semakin tidak sombong, semakin dia lebih menghargai orang lain gitu kan. Itu juga aku tulis di blogku guys. Jadi aku memahaminya, oh ya, dengan kita lebih adab asor, lebih memanusiakan manusia dan tidak bersikap sombong, maka orang akan lebih aware, lebih menerima kita. Dan ketika kita diterima oleh orang lain, maka keilmuan kita bertambah guys. Karena dikatakan oleh Vygotsky, ahli perkembangan kognitif, dia mengatakan bahwa ilmu semakin berkembang ketika mengalami interaksi dengan orang lain. Nah ini poinnya, dan aku sudah membuktikan itu benar memang. Jadi kalau teman-teman tahu bukuku yang perempuan ini, itu adalah hasil interaksiku dengan teman-teman di lapangan gitu. Dimana ketika ngisi SIG, teman-teman tanya hal-hal aneh, itu kemudian membuat aku berpikir dan membuat aku mencari referensi-referensinya gitu. Dan kemudian guys, kenapa ini juga menjadi penting, ilmu dan amal ini harus sinkron gitu. Semakin kita berilmu, semakin kita harus tawadu, semakin kita harus adab asyor, semakin kita harus menjaga akhlak gitu kan. Karena begini, kita harus mengetahui orientasi kita berpendidikan dan berilmu itu apa. Jadi kalau dibilang bahwa ilmu itu membimbing kita dan perbuatan itu sebagai afirmasi kebaikan kita, saya harus menambahkan bahwa yang membimbing kita itu selain ilmu adalah tujuan. Karena kalau ilmu doang nih,
Kenapa saya bilang begitu? Ada suatu fenomena di mana seorang bilang begini, Bel, aku gak suka sama dia belum jadi kepala sekolah aja udah sombong gitu, sudah sok-sokan, sudah gak mau disapa gitu. Dan akhirnya aku di situ kepikiran, oh iya ya, dia berpendidikan tinggi, dia punya ilmunya gitu. Tapi karena tujuannya hanya ingin dapat jabatan, hanya ingin dapat status sosial, akhirnya ya udah dia tidak kayak memperhatikan orang lain gitu. Ini kemudian yang menyadarkan aku, tujuan itu juga harus menjadi pembimbing seseorang gitu. Sehingga kenapa tujuan itu bisa kayak gitu Mbak? Iya, karena ketika kita berilmu dan berpendidikan tinggi itu tujuannya untuk menjadi rahmah, untuk bisa manfaat dan maslahah, maka hal yang perlu kita lakukan adalah hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat orang itu menerima dulu dengan kehadiran kita. Kemudian setelah itu nyaman dan baru transformasi ilmu. Nah ini guys, dan kalau kita udah punya ilmunya tapi nggak diterima sama orang lain, lah gimana kita mau menjadi rahmat? Bagaimana kita mau menyampaikan ilmu, mengamalkan ilmu gitu. Jadi itu banyak hal lah guys. Jadi semuanya udah aku sebutkan kenapa urgensi ilmu itu harus sinkron dengan amal. Dan sudah aku tulis di sini, teman-teman yang nggak suka by audio visual bisa baca di blogku ya. Aku ini guys, nerima segala kritik dan saran kalian. Semoga barokah manfaat. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.